Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami. Saudara-saudaraku sekalian, kami akan menginformasikan pembongkaran cungkup makam yang dikenal belakangan ini dengan makam Habib Amir bin Yahya yang beralamat di Dukuh Tandi RT 003 RW 003 Desa Rawosari, Kecamatan Ulu Jami, Pemalang, Jawa Tengah. Kenapa cungkup makam itu dibongkar? Nanti kami akan informasikan kepada Anda. Yang pasti makam ini menjadi kontroversi setelah dibangunnya cungkup makam yang kemudian dikenal dengan nama Habib bermarga bin Yahya tersebut. Sekilas kita lihat dulu. Ya, tadi adalah kilasan masyarakat setempat melakukan pembongkaran atas cungkup makam yang di dalamnya itu ada makam yang dinamai Habib Amir tadi dan juga ada beberapa makam warga setempat nampaknya. Nah, kenapa cungkup makam itu dibongkar? Sebelumnya telah beredar surat ya yang berkop surat pemerintahan Kecamatan Ulu Jami Desa Rawosari. Berita acara musyawarah warga. Langsung saya bacakan saja. Pada hari ini, Senin tanggal 9 bulan September tahun 2024, bertempat di Pendopo Balai Desa Rawosari, Kecamatan Ulu Jami, telah diselenggarakan musyawarah warga Rawosari dengan pihak Yayasan Al-Barzakh Pekalongan untuk mengatasi masalah bangunan yang berdiri di atas tanah pemakaman umum Dukuh Candi RT 003 RW 003 Desa Rawosari, Kecamatan Ulu Jami. Kemudian pertemuan tersebut menghasilkan menyepakati dan merekomendasikan: 1. Pembongkaran gedung makam diberi tegak waktu sampai dengan tanggal 15 September 2024. 2. Bekas material bangunan pembongkaran dapat dibawa oleh pihak yang membangun pada saat pembongkaran. 3. Apabila sampai tenggat waktu yang sudah ditentukan pihak pembuat tidak melaksanakan pembongkaran, maka akan dilakukan pembongkaran oleh warga desa Rawosari dengan tindakan profesional. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Perwakilan peserta musyawarah 1 Sukanto dan seterusnya distempel dan ditandatangani oleh mengetahui Kepala Desa Rawosari Heri Agus Rianto SPD MM. Nah, jadi jelas ya, pembongkaran itu tidak semena-mena. Pembongkaran itu dilakukan atas dasar musyawarah. Jikalau mengacu kepada isi surat tadi, maka ini nampaknya sifatnya normatif. Karena apa? Karena bangunan cungkup makam itu berdiri di atas tanah pemakaman umum dan mengganggu kuburan-kuburan yang lain. Nah, artinya terdampak sehingga itu harus dibongkar. Kenapa diizinkan Pak Kades? Mungkin dulu kadesnya beda ya. Saudara-saudaraku sekalian, itu informasi
yang sifatnya normatif dari berita acara surat yang ditandatangani oleh Pak Kades tadi. Namun informasi lain yang kami terima dari warga masyarakat yang kebetulan tadi kami terjadi komunikasi warga Pekalongan ya, juga dari kawan Alap-Alap Mataram menginformasikan bahwa terindikasi makam Habib Amir itu adalah palsu. Karena memang makam itu juga kalau saya akhirnya melacak secara digital ya, ada beberapa kanal YouTube yang menginformasikan mulai dari pembukaan. Setelah dibuat bangunan kemudian dibuka makam itu ya, kami akan perlihatkan gambarnya, screenshotnya di layar. Mengenai siapa tokoh yang ditengarai fiktif ini, dalam salah satu kanal YouTube yang diunggah tahun 2022, di dalam kanal YouTube-nya dia menjelaskan, kemudian di kolom deskripsinya juga dijelaskan. Saya akan bacakan buat Anda. Al-Habib As-Sayyid Al-Hafidh Syekh Amiruddin Muhammad Amir mengambil ilmu syariat dari ayahandanya yang bernama Habib Ahmad bin Muhammad bin Yahya, yang mengambil ilmu dari Syekh Ki Haji Soleh Darat Semarang, yang mengambil ilmu dari Mufti Mekah Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan Al-Hasani. Datuk Amir menghafal Al-Quran sejak belia di hadapan ayahandanya. Adapun dalam Thariqah Alawiyah, Habib Muhammad Amir dari ayahnya Habib Ahmad bin Yahya, dari ayahnya Habib Muhammad, dari ayahnya Habib Ali, dari ayahnya Habib Hussein, dari ayahnya Habib Awad, dari gurunya Al-Habib Muhammad Al-Qadi bin Yahya, dari gurunya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dari gurunya, dan seterusnya. Kemudian pada paragraf berikutnya ini dijelaskan, beliau lahir tahun 1908 dan wafat tahun 1968. Sahabat karib beliau adalah Kiai Sujai, murid Mbah Khalil Bangkalan, yang wafat dan dimakamkan di Desa Pecangakan, Pemalang. Salah seorang tokoh mungkin ya. Salah seorang tokoh kiai yang masyhur karena dimintai persetujuan Mbah Hasyim Asy'ari saat pendirian NU. Menurut cerita para sesepuh, Mbah Hasyim juga mampir di rumah Mbah Sahawi Amin Rembun karena Mbah Sahawi adalah murid Mbah Hasyim. Maka pada tahun 60-an Mbah Romo Ahmad Serkasi sudah aktif dalam barisan gerakan pemuda Ansor. Saudara-saudaraku sekalian, berkenaan dengan tokoh yang disebut Habib Amir tadi, sesuai dengan keterangan dalam kolom deskripsi yang juga disampaikan dalam bentuk video, tentu itu mengingatkan saya kepada kisah-kisah tokoh-tokoh bin Yahya yang ada dalam websitenya Darul Hasyimi. Silakan Anda memberikan penilaian ya. Dan saudara-saudaraku sekalian, dari persoalan ini saya yakin Anda sudah bisa memahami produksi kuburan-kuburan yang tidak jelas. Dan ini juga produksi kuburan-kuburan tidak jelas kemudian dinamakan dan bahkan diyahyanisasikan, itu juga pernah kami ulas dengan mengambil keterangan dari bukunya seorang Habib, yaitu Pak Profesor Dr. Ismail Fajri Al-Atas ya, dalam buku What is Religious Authority. Jadi di kalangan mereka sendiri mempertanyakan dan menjelaskan adanya yahyanisasi makam-makam yang tua tetapi tidak jelas. Nah, berkaitan dengan makam yang di Pemalang ini seperti apa dan bagaimana, kami masih menggali informasi lebih lanjut. Berikut juga apakah kuburannya sekalian dibongkar untuk mengetahui adakah jenazah di sana atau malah ditemukan pancingan kayak yang di Wonosobo. Saya masih menunggu informasi lanjutan dari kawan yang berada di Pemalang. Demikian sekedar informasi singkat dari kami terkait dengan akhirnya bangunan makam dari seseorang yang disebut, kalau memang ada ya, Amiruddin bin Yahya, dibongkar masyarakat, dan hasil dan pembongkaran itu hasil dari musyawarah desa.
Semoga bermanfaat dan mari kita kawal terus pelurusan sejarah negeri ini. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.